Timnas Indonesia harus puas ditahan imbang oleh Vietnam dengan skor kacamata 0-0 di babak semifinal Piala AFF di leg pertama. Sintayong dari sisi taktikal di atas lapangan, terlepas dari finishing yang kembali menjadi persoalan, ya Sintayong berhasil meredam agresivitas yang dimiliki skuad Vietnam. Tetapi Coach Sintayong oke di dalam lapangan, di tengah permainan, tetapi gagal untuk bisa mengontrol situasi yang ada di pinggir lapangan. Park Hang-seo terlepas dari taktik yang ia tuangkan bersama Vietnam di laga ini, ia menjaga aspek krusial di dalam suatu pertandingan. Apa itu? Wasit. Park Hang-seo mampu mengontrol bagaimana psikologi dari wasit tersebut. Ketika Park Hang-seo bersama staf ofisial teman-teman mampu mengontrol dengan melakukan pressure, tekanan ketika ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, membuat wasit pun sedikit tidaknya lah teman-teman ya pasti berimplikasi dengan apa yang terjadi di atas lapangan. Oke, sebelum kita bahas jalannya pertandingan dari sisi taktikal teman-teman, banyak yang mendm aku lewat Instagram @tommy_sdeski ataupun Twitter aku @tommy_sdeski, bahas tentang kejadian supporter Timnas Indonesia yang koreonya dirusak. Nah, jujur-jujuran saja teman-teman, aku sudah mencoba menghubungi ya supporter yang mengalami hal tersebut secara langsung teman-teman, tetapi karena belum ada kesempatan pada saat aku menghubungi tersebut, jadi ya belum terjadi interview ataupun wawancaranya. Kenapa? Karena aku berusaha semaksimal mungkin teman-teman, aku mencoba cover both side. Jadi dari segala sisi, dua belah pihak teman-teman, coba kita cari informasinya biar tidak hanya dari satu pihak. Wait and see, kita lihat ke depannya bagaimana, apakah mungkin saja beberapa waktu ke depan ada kesempatan yang diberikan oleh pihak supporter yang mengalami perusakan koreo tersebut teman-teman, ataupun pihak-pihak lain yang ingin berbicara, silahkan aja hubungi. Yang kedua teman-teman, terkait tentang wasit di pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam, aku nggak mau berbicara terlalu banyak tentang wasit. Kalau misalnya Timnas Indonesia tidak merasa puas dengan kepemimpinan wasit yang ada di laga ini, biar cepat ya teman-teman selesai, ya udah ajukan saja banding ke AFF, udah case close. Kalau misalnya staf ofisial Timnas Indonesia kita pun tidak ada mengajukan banding, artinya menerima dengan segala apapun keputusan kontroversial yang mungkin diambil oleh wasit yang memimpin pertandingan ini, ya mau gimana kan lagi. Artinya kita pun sebagai supporter Timnas Indonesia ya kalem dan menerima situasi tersebut teman-teman. Kan percuma kita mengatakan wasit kontroversi, wasit ini itu, tetapi yang orang yang memiliki hak mengajukan banding tidak melakukan banding. Kita tunggu saja kalau misalnya PSSI melakukan banding, ya oke. Kalau misalnya nggak ada, ya udah, biar nggak ada terlalu panjang melebar kemana-mana. Soalnya di media sosial dibahas inilah, dibahas itulah, pemain Vietnam selalu dilindungi wasit lah, inilah itulah, jadi nggak selesai-selesai. Kalau misalnya memang wasit curang, laporkan aja. Kan kita juga punya wakil presiden di AFF, yaitu Wasekjen PSSI kita. Beberapa kali sempat aku berkomunikasi sama beliau, salah satu yang aku tanya tentang video asisten referee. Selama belum ada video asisten referee teman-teman, hal-hal seperti ini pasti sering akan kita jumpai. Jadi nikmati aja. Nanti kalau misalnya udah ada video asisten referee, hal-hal seperti ini lagi tidak akan ada. Terlepas mungkin ada yang merasa itu tidak adil bang, ini itu. Ya mau gimana kan lagi. Sama seperti di Eropa, sebelum ada video asisten referee, semua protes. Gini, gitu, gini. Kemudian setelah ada video asisten referee, disebut-sebut nggak enak lagi nonton sepak bola, semua udah pakai teknologi ini itu, jadi serba salah. Jadi biar bijak, kita tunggu saja. Misal PSSI merasa dirugikan, ajukan banding. Oke, kita bahas dari sisi permainan. Kita lihat dulu line up dari kedua tim teman-teman. Di atas kertas Indonesia dari laman resmi AFF ya teman-teman, aku kutip susunan formasi ini, Indonesia menggunakan pola kembali 3 back ataupun skema 1-5-4-1 ala Coach Sintayong yang selama ini meraih hasil sukses Sintayong bersama Timnas Indonesia, baik itu di kualifikasi Piala Asia ataupun terakhir pada saat laga uji coba menghadapi Curaçao. Sedangkan Vietnam pun melakukan hal yang serupa, mirroring sama polanya dengan Timnas Indonesia, 5-4-1 di atas kertas. Oke.
Terlepas dari situasi Vietnam menguasai bola dengan rata-rata persentase penguasaan bola yang mereka miliki 56%, Indonesia 44%. Dari sisi permainan, Indonesia jelas menghibur. Nah, komentator internasional bahasa Inggris AFFT teman-teman, apa yang dilakukan oleh Indonesia bermain defense, kemudian melakukan counter, lebih menghibur, lebih menjanjikan daripada Vietnam. Lalu aku mencoba ke situs media Vietnam mencari validasi kuantitatif. Masuk aku ke media Vietnam pun teman-teman, netizen yang publik sepak bola teman-teman, tidak terkesan begitu banyak kepada apa yang dilakukan oleh Vietnam. Mereka menguasai bola tetapi tidak mampu menciptakan peluang ataupun menciptakan shooting. Ketika kamu tidak mampu menciptakan shooting, ya kamu akan tidak mampu menciptakan gol. Ketika kamu tidak mampu menciptakan gol, ya kamu tidak akan bisa berbuat banyak di atas lapangan. Dan itu terjadi di Vietnam. Vietnam hanya mampu melakukan on target teman-teman 2. Itu pun 2 on target yang dilakukan oleh Vietnam pun nggak begitu luar biasa. 2 pertandingan Sintayong menghadapi Thailand, Sintayong berhasil mematikan Thailand dari sisi attacking teman-teman. Sintayong saat menghadapi Vietnam, Sintayong berhasil mematikan attacking dari Vietnam. Artinya ada kemajuan dari sisi bagaimana timnas Indonesia untuk bisa menahan imbang Vietnam. Ya, walaupun belum bisa memastikan dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia ini bisa membuat Indonesia lolos ke babak final AFF teman-teman. Tetapi itu menjadi salah satu suntikan vitamin kepada pemain-pemain Indonesia juga. Jangan berkecil hati teman-teman. Nah, apa yang membedakan situasi 5-4-1 dari Vietnam dengan situasi 5-4-1 ala timnas Indonesia? Timnas Indonesia melakukan fleksibilitas taktikal. Jadi posisi pemain-pemain timnas Indonesia teman-teman itu dinamis. Nah, fleksibilitas taktikal ini akhir-akhir ini sering dilakukan oleh banyak tim Eropa teman-teman. Misal contoh, Ferdinand nggak hanya posisinya berada di sektor kiri, dia bergerak ke sektor tengah. Dengan tujuan apa Marcelino Ferdinand bergerak ke sektor tengah teman-teman? Yang 2 jumlah pemain timnas di tengah, ada McLeod dan Irianto, coba dibuat oleh Sintayong situasinya 3 versus 3 ataupun 3 versus 2 di lini tengah menghadapi pemain-pemain dari Vietnam yang ketika tanpa bola mereka menggunakan 5-4-1. Nah, konsep seperti ini serupa apa yang dilakukan oleh Malaysia saat menghadapi Vietnam. Di lini tengah dulu, concern dari Kim Pan-gon bersama Malaysia. Bagaimana cara mematikan lini tengah Vietnam, dan itu sukses dengan 3 versus 2 di lini tengah. Sesekali Jordi Amat drop ke depan teman-teman sebagai libero. Dia setelah membuild up serangan dari bawah 3 back, kemudian dia memberikan passing, bergeraklah Jordi Amat ke depan. Tujuannya tetap sama seperti apa yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, yang kadang turun juga membantu 2 pemain tengah dari Indonesia menciptakan superioritas permainan numerikal 3 versus 2. Dan ya, itu sukses dilakukan oleh pemain timnas Indonesia dan membuat pemain-pemain dari Vietnam nomor 8 kemudian nomor 14 secara naturalnya itu merupakan sebagai poros serangan dari pemain Vietnam teman-teman, mati dikunci oleh pemain timnas Indonesia. Ketika kreasi dari pemain-pemain Vietnam tidak bisa mereka tunjukkan, artinya ada kesuksesan yang dilakukan oleh Sintayong bagaimana meredam agresivitas dari pemain-pemain Vietnam. Nah, ketika pemain Indonesia telah berhasil mematikan permainan dari Vietnam, baik itu dengan mematikan lini tengah teman-teman, disitulah improvisasi, variasi, pergerakan, fleksibilitas taktikal dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Dendi Sulistiawan teman-teman yang posisinya sebagai striker tunggal di depan, kadang beberapa momen ia diinstruksikan oleh coach Sintayong teman-teman untuk mengikat nomor 19 wingback kanan dari Vietnam. Dia mengikat, kemudian di situ Pratama Arhan teman-teman melakukan overlap ke depan. Nah, yang mengisi kekosongan Pratama Arhan yaitu Rizky Ridho. Rizky Ridho yang naturalnya sebagai center back teman-teman, dia hybrid. Kadang ia berposisi sebagai fullback sebelah kiri mengisi kekosongan dari Pratama Arhan. Karena secara attacking pemain-pemain Vietnam udah case close, udah dimatikan oleh pemain Indonesia. Disitulah beberapa kali pemain-pemain Indonesia berani secara attacking untuk keluar lebih dalam, lebih maju teman-teman, menyerang pemain-pemain Vietnam. Sayangnya Indonesia tetap memiliki masalah dari sisi attacking.
ataupun penyelesaian akhir teman-teman. Dan itu ya tidak bisa kita katakan apa lagi karena itu memang udah menjadi problem yang dimiliki oleh timnas Indonesia kita selama AFF ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia untuk mematikan, meredam teman-teman, itu sukses. Nah, di sisi itu semua teman-teman yang aku sampaikan tadi, Park Hang-seo menunjukkan kembali ia mampu mengontrol wasit ataupun pengadil yang memimpin pertandingan ini. Ketika ia mampu mengontrol dengan ia mencak-mencak ataupun dia tersenyum ataupun staf ofisial melakukan tekanan, itu jelas membuat pemain-pemain dari Vietnam pun merasa ini kandang saya. Jadi saya pun lebih enjoy seperti biasalah, natural dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam, walaupun mereka tidak seperti biasanya dari sisi agresivitas, reaktivitas teman-teman ketika bermain di kandang mereka. Ketika mereka bermain di kandang mereka lebih barbar, tetapi saat menghadapi Indonesia di GBK ini, mereka mampu menahan dari sisi agresivitas untuk menyerang ataupun menekan wasit. Nah, di sisi lain, Shin Tae-yong, aku pun mengerti, Shin Tae-yong pasti kesulitan juga untuk menghadapi hal tersebut. Kenapa? Di satu sisi, Shin Tae-yong ingin pemainnya untuk fokus di atas lapangan karena setiap preskon Shin Tae-yong selalu menyampaikan fokus. Di sisi lain, kalau misalnya Shin Tae-yong bersama anak asuhnya menghadapi ataupun mengcounter situasi apa yang dilakukan oleh Park Hang-seo dengan wasit teman-teman, ataupun pelanggaran-pelanggaran keras dilakukan oleh Vietnam, akan merusak fokus. Nah, ketika fokus itu rusak, yang nggak kita inginkan itu biasanya akan terjadi. Yang lalu-lalu coba teman-teman lihat, pemain kita hilang konsentrasi, fokusnya buyar, lihat kebobolan ataupun kesalahan-kesalahan di lini belakang. Jadi serba sulit bagi Shin Tae-yong. Serupa juga ketika Shin Tae-yong melakukan pergantian di akhir-akhir babak kedua teman-teman, itu bukan sempat disorot kenapa baru diganti di babak kedua ataupun akhir-akhir teman-teman melakukan perubahan. Sebelumnya Coach Shin Tae-yong melakukan pergantian di menit 70, 75 ataupun di pertengahan babak kedua, ya diserang, kemudian diganti di akhir-akhir babak kedua diserang. Jadi serba sulit. Tetapi apa yang diinginkan Shin Tae-yong dengan pergantian tersebut jelas ingin meningkatkan agresivitas attacking dari timnas Indonesia yang mentok ya, yang tidak mampu menciptakan gol di 2 pertandingan terakhir saat menghadapi Thailand, khususnya di kandang teman-teman, saat menghadapi Thailand, saat menghadapi Vietnam. Kesimpulannya, kelemahan dari Vietnam terlihat jelas dari 5 defense back yang mereka miliki. Mereka kesulitan untuk bisa menghentikan terupas-terupas yang diberikan oleh pemain-pemain timnas Indonesia di belakang posisi mereka. Itu beberapa kali dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, tetapi finishing tetap menjadi masalah. Next, kita lihat bagaimana kekuatan timnas Indonesia untuk bisa menghadapi tekanan supporter dari Vietnam, kemudian rumput kentang dari Maidin Stadium teman-teman, dan ya saywar ataupun tekanan pressure dilakukan oleh Park Hang-seo terhadap wasit. Oke, bye.